Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia beliaulah kita dapat diberikan kesehatan pada saat sekarang ini. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat pucuk pemimpin umat Islam sedunia, yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah pengambilan keputusan, yaitu Bapak Profesor Dr. Rusdina MPD dan Bapak HD Afriansyah SPD MPD. Baiklah, sebelum saya masuk ke dalam materi yang akan saya jelaskan, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, my name is Ayesa Putri Renisa, NIM 22002174. Baiklah, yang saya bahas dalam video ini yaitu tentang discussion about yang pertama tipe level classification of discussion, dan yang kedua faktor that influence discussion. Yang pertama yaitu tipe atau jenis dari pengambilan keputusan. Tipe dari pengambilan keputusan terbagi menjadi 3. Yang pertama, struktur decision. Yang kedua, unstruktur decision. Yang ketiga, semi-struktur decision. Struktur decision atau keputusan terstruktur. Keputusan terstruktur merupakan sebuah keputusan yang berkaitan dengan persoalan yang telah diketahui sebelumnya. Proses pengambilan keputusan seperti ini biasanya didasari atas teknik-teknik tertentu dan sudah dibuat standarnya. Kategori keputusan ini juga dapat dikatakan suatu proses jawaban secara otomatis pada kebijakan yang sudah ditentukan sebelumnya. Secara alamiah, hampir semua masalah rutin dan berulang memiliki parameter-parameter persoalan yang telah diketahui dan terdefinisi dengan baik. Keputusan terstruktur mengacu pada permasalahan rutin dan berulang untuk solusi atau standar yang ada. Keputusan struktur atau struktur decision bersifat berulang-ulang atau rutin dan dipahami dengan baik hingga dapat diselesaikan oleh sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Sebagai contoh, keputusan untuk memberikan cuti kepada karyawan. Yang kedua yaitu unstruktur decision atau keputusan tak terstruktur. Keputusan-keputusan yang berkaitan dengan berbagai persoalan baru. Keputusan tidak terstruktur biasanya juga berkaitan dengan persoalan yang cukup pelik karena banyak parameter yang tidak diketahui atau belum diketahui. Oleh karena itu, untuk mengambil keputusan ini biasanya intuisi serta pengalaman seseorang pelaku organisasi akan sangat membantu yang mengikutinya. Keputusan tidak struktur atau unstruktur decision bukan merupakan keputusan yang berulang dan rutin. Contohnya adalah pemilihan sampul depan sebuah majalah atau memilih proyek penelitian awal yang akan dilakukan. Yang terakhir yaitu semi-struktur atau semi-struktur decision atau keputusan semi-terstruktur. Terdapat beberapa keputusan terstruktur tetapi tak semua dari fase-fase yang ada.
Keputusan semi-struktur atau semi-struktur decision ditandai dengan peraturan-peraturan yang tidak lengkap untuk mengambil keputusan dan adanya kebutuhan untuk membuat penilaian serta pertimbangan subjektif sebagai pelengkap analisis data yang formal. Contohnya, keputusan investasi keuangan, pengevaluasi kredit, penjadwalan produksi, pemberian dana rehabilitas sekolah, dan pengendalian kesediaan. Baik, selanjutnya yaitu decision making level atau tingkatan pengambilan keputusan. Tingkatan pengambilan keputusan terbagi menjadi 3, yaitu strategic decision, yang kedua tactical decision, dan yang keempat technical decision. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, keputusan strategis atau strategic decision. Tingkat pengambilan keputusan strategis menentukan arah perilaku organisasi di masa depan. Bentuk pengambilan keputusan strategis sangat berorientasi pada masa depan organisasi. Misalnya, salah satu bentuk pengambilan keputusan strategis menentukan produk, menentukan perusahaan lokasi, dan menentukan diferensiasi produknya. Dan yang kedua yaitu keputusan taktis atau tactical decision. Keputusan taktis biasanya disadarkan pada apa yang dapat dimanipulasi dalam jangka pendek. Keputusan yang dibutuhkan di sini bersifat taktis, misalnya pembelian fasilitas pendidikan. Dan yang terakhir, keputusan teknis atau technical decision. Dalam keputusan teknis atau keputusan profesional adalah keputusan rutin yang dibuat setiap hari dalam suatu organisasi. Misalnya, keputusan kurikulum universitas dibuat oleh Departemen Akademik. Yang ketiga yaitu klasifikasi keputusan atau decision classification. Terbagi pula menjadi beberapa macam. Klasifikasi yang pertama yaitu Communication Driven and Group DSS. Sistem pengambilan keputusan yang termasuk jenis ini adalah sistem pengambilan keputusan yang menggunakan komputer, kolaborasi, dan teknologi komunikasi untuk mendukung tugas kelompok yang dapat melibatkan maupun tak melibatkan pengambilan keputusan. Yang kedua, Data Driven DSS. Sistem pengambilan keputusan jenis ini terutama berhubungan dengan data, memprosesnya menjadi informasi, dan menuajikannya untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, Document Driven DSS. Sistem pengambilan keputusan ini bergantung pada knowledge, coding, dan analisis. Sistem pengambilan keputusan jenis ini juga memiliki penekanan yang minimal terhadap pemanfaatan model mathis. Tujuan utama dokumen driven adalah untuk menyediakan penunjang dalam mengambil keputusan dengan menggunakan dokumen dalam berbagai bentuk, seperti dokumen lisan, tertulis, dan multimedia. Yang keempat yaitu Knowledge Driven DSS. Sistem pengambilan keputusan jenis ini melibatkan aplikasi teknologi pengetahuan untuk membahas kebutuhan-kebutuhan dalam penunjangan keputusan. Dan yang terakhir yaitu Model Driven DSS. Penekanan utamanya adalah menciptakan satu atau lebih optimasi atau model simulasi yang biasanya menyertakan aktivitas penting dalam formulasi model, pemeliharaan model, manajemen model dalam lingkungan komputasi terdistribusi. Dan yang selanjutnya materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan atau faktor-faktor that influence decision. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan sangat beragam. Yang pertama ada faktor fisik. Faktor fisik ini didasarkan pada sensasi yang dialami dalam tubuh seperti ketidaknyamanan dan kesenangan.
Mereka cenderung menghindari perilaku yang menyebabkan ketidaknyamanan dan malah memilih perilaku yang membawa mereka kesenangan. Yang kedua, emosional, berdasarkan perasaan dan sikap. Faktor yang mempengaruhi ini yang mempengaruhi orang berinteraksi secara subjektif terhadap situasi. Yang ketiga, rasional. Berdasarkan pengetahuan, orang menerima informasi dan memahami situasi dan konsekuensinya. Yang keempat, partikal. Berdasarkan keterampilan dan kinerja individu. Seseorang menilai potensi dan kepercayaan diri seseorang berdasarkan kemampuannya untuk bertindak. Yang kelima, interpersonal. Berdasarkan pengaruh jejaring sosial yang ada, hubungan antar ini manusia dapat mempengaruhi perilaku individu. Dan yang terakhir, struktural. Berdasarkan bidang sosial, ekonomi, dan politik. Lingkungan dapat memberikan hasil yang mendukung atau mengkritik perilaku tertentu. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi, jenis-jenis tingkatan, klasifikasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan merupakan usaha untuk memilih satu pilihan dari banyak pilihan untuk memecahkan satu masalah. Setiap tahapan memiliki rangkaian langkah atau kegiatan yang berurutan dan sistematis yang harus diikuti oleh semua pengambilan keputusan. Jadi, dalam pengambilan keputusan terdapat banyak sekali jenis, banyak sekali tingkatan, dan banyak sekali klasifikasi termasuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut. Jadi bagaimana seorang pemimpin bisa membuat keputusan dengan baik, dengan efektif, dan bisa dijalankan agar suatu perusahaan atau suatu organisasi bisa berjalan dengan baik dan tidak terjadi suatu masalah. Dan jika terjadi suatu masalah pun bisa diatasi dengan berbagai klasifikasi atau berbagai solusi. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Thank you for your listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.